Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama ekonom dari Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita simak bersama bagaimana tanggapan atau vox pop dari masyarakat, dari warga Jakarta terkait dengan kenaikan harga Pertamax. Sebelumnya isi Pertamax atau memang dari dulu isi Pertalite, Pak? Dulu Pertamax, sekarang Pertalite. Sekarang kan Pertamax naik 16.000. Jadi pakai Pertalite aja. Pakai Pertalite aja. Ya. Kaget gak sih Bang tiba-tiba naik hari ini Pertamax? Iya, lumayan kaget sih. Terakhir isi bensin kemarin. Kemarin harian Pertamax masih Pertamax. Sekarang beralih Pertalite. Kaget gak sih harga Pertamax sekarang naik? Kaget lah. Tiba-tiba aja ya? Ya biasalah tiba-tiba. Kalau nggak tiba-tiba bukan Indonesia. Mas Dipo, ini kira-kira pemerintah atau Pertamina sudah punya prediksi akan pergeseran pengguna Pertamax ke Pertalite sampai seberapa besar ya? Mungkin kalau angka pastinya saya kurang tahu ya, tetapi saya rasa itu sudah diantisipasi karena banyak pengamat pun merasa itu sesuatu yang wajar ya, orang mau pindah ke Pertalite. Karena kenaikannya memang sangat luar biasa ya, dari 12.000 atau 13.000 menjadi 16.000, 17.000. Itu terlalu tinggi menurut saya buat kebanyakan orang. Jadi sedangkan Pertalite paling tidak kita bisa asumsikan akan tetap stabil di 10.000, Mbak. Jadi saya rasa itu hal yang wajar, tetapi mungkin angka pastinya kita perlu lihat lagi nanti. Ya, dan itu tidak bisa dihindari ya, yang terlalu berat untuk membeli Pertamax ya sekarang selama masih bisa membeli Pertalite, mereka akan berganti ke Pertalite. Oke, sekarang kita bergeser lagi ke kelas menengah yang mau nggak mau harus beli Pertamax dan mau nggak mau ya tidak bisa lagi beralih ke Pertalite. Seperti yang disampaikan Direktur KOR rekan Anda di Pak Muhammad Faisal yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi menambah beban yang harus ditanggung kelas menengah. Kombinasi kenaikan suku bunga dan BBM akan menghasilkan ekonomi berbiaya tinggi. Apa yang bisa dilakukan pemerintah, Mas Dipo, dalam hal ini untuk membantu kelompok ini agar tidak mengalami dampak negatif yang cukup besar? Jangan lupa bulan Juni ini juga dibarengi dengan tahun ajaran baru. Ya, betul sekali. Jadi mungkin sebelumnya kita perlu ingat juga ya, si kelas menengah ini banyak yang turun kelas memang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir ada lebih dari 10 juta orang turun dari middle class menjadi aspiring middle class. Ya kan? Jadi semakin lama struktur kita semakin sedikit yang kelas menengahnya. Sedangkan yang aspiring dan miskin itu makin banyak gitu. Jadi turun kelas. Harusnya kalau kita ekonomi bagus, bentuk kita seperti piramida, kaya, menengah, miskin gitu. Nah ini jadi memang ada masalah, kita saat ini seperti gelas anggur lah bentuknya, ya kan? Kaya, menengah, miskin, dan ini ada masalah. Lalu jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah? Memang pemerintah harus memprioritaskan kelas menengah ini. Jadi saat ini saya dengar memang di Menko Perekonomian ada diskusi perihal mau diberikan semacam bantuan lah kepada kelas menengah ini. Tetapi saya rasa jangan sampai yang diberikan bantuan bentuknya apa kita masih belum tahu. Tetapi kita harus pastikan bahwa bantuan tersebut sebanding dengan apa yang mereka loss. Ya kan, di satu sisi si kelas menengah biaya transportasinya naik 30% karena pertama saya naik. Jangan sampai yang bantuan diberikan ini hanya kecil-kecilan aja gitu. Karena kadang pemerintah itu bantuan atau insentifnya terlalu kecil. Sebagai contoh, Menko Perekonomian itu sangat bangga beberapa bulan lalu kita memberikan diskon potongan PPN kepada penulis. Dan menurut saya ini terlalu kecil jumlahnya. Ya kan, walaupun diperlukan penulis dan segala, tetapi dalam konteks saat hari ini, ketika Pertamax dinaikkan begitu tinggi 30%, pemerintah harus memberikan bantalan yang mungkin setara atau seimbang dengan loss itu. Kalau tidak, daya beli masyarakat menengah ini akan semakin kecil dan perputaran ekonomi akan semakin mengecil, gitu Mbak. Oke, kalau dari sisi rumah tangga, kalau kita fokus ke kelas menengah dan aspiring middle class begitu ya, yang turun kelas tadi ada sebutkan, bagaimana perubahan struktur pengeluaran rumah tangga yang harus dilakukan akibat perubahan harga BBM ini? Ya, jadi saya rasa memang kelas menengah ini sudah sangat tertekan Mbak Rastiti. Ditambah lagi ya di tahun ini memang kita ada beberapa badai ini. Ya kan, tadi yang saya bilang ada rupiah yang melemah, yang trennya terus melemah, sempat menguat tapi terus akan melemah. Ya, lalu ada kedua masalah inflasi dari luar negeri, ya kan, walaupun BBM subsidi sudah ditahan, kita perlu tahu juga pengguna minyak itu 60% itu hanya transportasi itu hanya 60%. Sedangkan 40% itu adalah untuk industri yang lain.
ya kan? Jadi kimia, petrokimia, untuk plastik dan sebagainya macam. Lalu yang ketiga adalah kenaikan suku bunga cicilan, ya kan? Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga itu sekitar 0,75% dan dia sepertinya berencana untuk terus menaikkan karena mau pro stabilitas saat ini. Jadi ketiga item ini, ya kan, ini akan membuat banyak harga-harga barang itu akan naik sedikit pelan-pelan. Karena di Indonesia ini komponen impornya sangat tinggi untuk kebanyakan barang. Nah, si kelas menengah itu sedangkan biasanya pendapatannya stabil. Gaji real itu stabil bahkan cenderung turun kalau kita melihat data tahun lalu. Ya artinya apa? Artinya dia harus menghemat di tempat lain. Itu saya rasa kalau memang ada kenaikan si bahan transportasi ini. Jadi dia memang harus lebih mulai berhemat, sudah mulai harus lebih berhati-hati dalam belanja gitu, tetap boleh belanja gitu, tapi sudah mulai harus hati. Hati kenapa? Karena kali ini tidak akan seperti 98. Pas 98 kan mungkin rupiah melemah dari 4.000 langsung ke 16.000. Saat ini dia pelan-pelan 50, besok 100, 50, 25, mungkin turun lagi, naik lagi. Tetapi naiknya pelan-pelan. Artinya apa? Artinya akan ada beberapa barang-barang yang naiknya pelan-pelan tanpa kita sadari. Begitu Mbak Nasiti. Jadi si kelas menengah ini perlu lebih memanage uang lebih matang kali ini menurut saya. Selalu kalau ada kenaikan harga BBM apalagi non subsidi kan alasan pemerintah berulang kali itu untuk menyelamatkan APBN, untuk menyelamatkan ruang fiskal. Tetapi di lapangan kan ya ini yang paling terasa kita kelas menengah ini. Bagaimana sebenarnya desain subsidi dan juga kompensasi yang sejauh ini Anda dengar dan idealnya seperti apa sebenarnya? Ya, jadi saat ini kalau subsidi memang kebanyakan itu masih fokus terhadap si kelas miskin. Jadi memang kelas yang paling bawah, ya, dan itu kebanyakan bansos, ada diskusi mengenai single identity, ya kan bisa langsung transfer langsung dan sebagainya macam. Tetapi insentif-insentif ini tidak akan dirasakan oleh si kelas menengah, gitu. Malah sebenarnya buat kelas menengah subsidi yang paling baik ya si harga Pertamax itu ditahan, itu sebenarnya paling ideal. Iya kan, si 30 tidak ada kenaikan 30% itu adalah subsidi yang terbaik yang pemerintah bisa berikan kepada kelas menengah. Iya kan, jadi kalau ditanya apa, saya rasa saat ini saya belum mendengar rencana yang detail gitu dari pemerintah apa yang mau mereka lakukan khusus untuk kelas menengah ya. Again, si kelas menengah ini adalah roda motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya kan, kalau kita melihat konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga itu setengah dari PDB Indonesia, artinya setengah ekonomi kita memang didrive oleh konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangganya siapa? Memang kelas menengah. Jadi jangan sampai kelas menengah ini semakin tertekan, semakin sempit, semakin tidak bisa belanja karena hal-hal seperti ini. Jadi pemerintah harusnya lakukan apa? Menurut saya yang paling baik ya jangan naikkan. Ya kan, itu subsidi lagi aja dari pemerintah. Dan itu dampaknya lebih tinggi. Kenapa? Karena belanja si kelas menengah itu yang bikin ekonomi muter kan Mbak. Kalau dia kurangin, ini kan kita mindahin aja nih, kita mindahin masalah di fiskal dan keuangan Pertamina, kita pindahkan ke pom bensin. Pom bensin itu kemana? Ke dompet masyarakat gitu. Sedangkan kalau ada duit di sini, ini sebenarnya multiplier efeknya atau efek kepada pengganda kepada ekonomi ini jauh lebih tinggi apabila dananya di sini gitu. Jadi di sini pasti dibelanjakan soalnya dan ini menggerakkan begitu macam. Kalau misalnya ada kelas menengah dia ada duit lebih. Kalau kelas duit menengah duit lebih, dia kadang-kadang dia nggak tabung, malah dia pakai buat beli baju anak, buat bayar uang sekolah untuk segala macam. Jadi itu benar-benar menggerakkan ekonomi. Tetapi kalau si pemerintah ada duit lebih, ya saat ini kita udah tahu kan ya pemerintah dia duit lebih ya dia buat MBG, dia buat Kopdes, buat program-program dan ini belum tentu menggerakkan ekonomi. Ini masalahnya Mbak Nasiti. Jadi ada efek multiplier efek ini multiplier efek di dompet masyarakat dan multiplier efek di pemerintah. Ini yang tidak balance. Ya, dan kontradiktif ya sebenarnya ya. Sebulan-bulan sebelumnya kan kita dengar bahwa ada work from anywhere itu kan ditujukan untuk kelas menengah agar mereka bisa bekerja dari mana saja untuk mendongkrak ekonomi begitu. Kembali kalau kita bicara kelas menengah sebagai penyangga fiskal, sampai batas mana kelompok ini bisa terus menanggung kenaikan energi, kenaikan pajak, kenaikan suku bunga nanti pasti akan berpengaruh terhadap biaya hidup sebelum ada istilah baru middle class squeeze yang akan mengancam stabilitas sosial politik nantinya. Ya, saya rasa ini adalah resiko terbesar apabila kelas menengah terus tertekan. Kalau kelas menengah terus tertekan, sudah pasti mereka akan turun kelas. Dan ingat ya 5 tahun terakhir hampir ada 10 juta orang yang turun kelas dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah CKM. Ya, dan itu tanpa ada perang, tanpa ada inflasi, tanpa ada rupiah melemah.
tanpa ada kenaikan BBM non subsidi yang tinggi gitu. Jadi kali ini ya, artinya apa? Artinya dengan tren yang sama, ya kan, kelas menengah akan sangat-sangat terpukul gitu. Dan kita perlu ingat ya, mungkin kita ke level helikopter sedikit, dunia usaha pun sudah mulai berhati-hati di saat ini. Ya kan, ada survei dari Apindo, dia bilang bahwa mayoritas dari industri menengah dan besar mereka tidak berencana ekspansi di beberapa tahun ke depan karena masalah geopolitik dan masalah lokal juga. Artinya apa? Artinya ekonomi di dunia usaha itu sudah mulai mengecil. Mereka tidak mau hiring orang baru, bahkan ada yang diskusi soal PHK. Ya kan? Dan tren itu sepertinya saya rasa akan terjadi. Nah, artinya apa sih, kelas menengah ini dia pun harus aware mengenai masalah ini. Ya kan, bahwa memang daya beli secara keseluruhan itu kemungkinan akan menurun, dunia usaha sangat tertekan, dan mungkin ada calon PHK. Jadi si kelas menengah ini benar-benar dikorbankan lah Mbak Nasiri menurut saya. Jadi benar-benar kelas menengah ini dikorbankan untuk membayar ambisi pemerintah yang terlalu besar. Mohon maaf saya harus katakan. Ambisi pemerintah yang terlalu besar. Kalau kita bicara infrastruktur, bicara prestis, bicara tadi Anda sudah sebut ada Kopdes, ada MBG. Sebenarnya prioritas fiskal pemerintah dalam konteks kenaikan BBM ini yang mana? Prioritasnya yang mana untuk fiskal? Betul. Nah itu jadi terlihat sekali ya. Jadi saya melihat keputusan menaikkan si Pertamax ini benar-benar menunjukkan sebenarnya prioritas pemerintah ada di mana. Dan itu terlihat sekali, maksudnya pemerintah ini di kondisi beberapa bulan terakhir, ya kan melakukan sudah cukup banyak hal ya. Sebagai contoh, dia sudah naikin suku bunga, bahkan kayak Bank Indonesia dia ngabisin cadangan devisa hampir 12 miliar. Sudah banyak yang begitu banyak dilakukan. Tetapi yang satu kita belum dengar itu adalah mengurangi si program-program prioritas ini. Artinya apa sih program prioritas ini? Lebih MBG ya kata saya. Yeah. MBG ini lebih penting daripada daya beli kelas menengah. Itu sebenarnya sudah terlihat sekali saat ini. Ya kan, MBG mungkin sempat ada diskusi mau dikurangin, tetapi kita dengar nggak jadi gitu. Kita pun nggak tahu gitu prioritasnya di mana. Tetapi ini terlihat sekali yang pasti program prioritas semacam MBG dan Kopdes ini prioritasnya lebih tinggi dibandingkan menahan daya beli kelas menengah. Again, kelas menengah ini adalah setengah dari ekonomi Indonesia. Yeah. Jadi kita memang harus sangat perlu berhati-hati, ya kan, kebijakan apa yang kita berikan kepada mereka gitu, Mbak. Apa kebijakan konkretnya, Mas, yang Anda lihat dalam 6 sampai 12 bulan ke depan kalau pemerintah ingin melindungi kelas menengah rentan tanpa merusak dari disiplin fiskal? Iya, saya rasa memang kita sudah terhimpit berbagai macam masalah nih, Mbak. Selain tadi ya, mungkin kalau dari perspektif pemerintah ya, rupiah yang terus melemah, dan tadi ya inflasi dari luar negeri, memang ada masalah fiskal juga. Beban fiskal ini memang kita cukup tinggi. Si fiskal ini memang masalah yang sudah bertahun-tahun ya. Kebetulan aja di tahun ini banyak yang jatuh tempo. Tahun ini banyak, tahun depan, dan juga 2 tahun lagi. Jadi 3 tahun ke depan ini banyak pinjaman yang memang jatuh tempo. Tahun ini ada sekitar 830 triliun. Dan kita perlu ingat dengan berbagai masalah geopolitik saat ini, sebenarnya bukan hanya cari minyak yang susah, cari kapital pun susah gitu saat ini. Jadi si pemerintah ini kelabakan, ya kan? Dan itu terlihat sekali di mana dilihat di bond yieldnya pemerintah. Jadi imbal hasil yang pemerintah berikan itu pelan-pelan naik tuh dari 6,5, 6,6, akhirnya sekarang mungkin di 6,7 atau 6,8 gitu. Jadi apa artinya semakin mahal gitu. Jadi karena berbagai macam masalah ya. Si pemerintah ini artinya apa? Si ruang fiskalnya memang sudah sempit. Kalau saya bilang kita memang sudah lampu kuning kemerah-merahan. Kita belum lampu merah, ya kan? Tetapi kita sudah lampu kuning kemerah-merahan dan tidak akan seperti 98 ya, yang begitu cepat. Kita tapi berlahan. Kita berlahan, kita belum jatuh ke jurang, ya kan? Tapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita mendekati si jurang itu, Mbak Nasi.